Nah, kita di sini menawarkan jasa drone, Pak. Kita ndak kita pungut biaya, Pak. Selamat sore. Nah, saya Gregorius Joki dari Mitra Kreasi Dharma dari PT. Sekarang berprofesi sebagai pilot drone atau operator drone untuk penyemprotan di lahan pertanian. Di pertaniannya, Pak, untuk yang di bidang mungkin ya, Pak, kalau ya pastinya kalau punya lahan, Pak, ya satu yang punya lahan mungkin bisa melakukan penanaman pada lahannya mungkin dengan teknologi mungkin, Pak, ya. Nah, tapi teknologi itu sendiri pastinya harganya masih terlampau mahal, Pak. Nah, makanya tadi saya sempat bilang, Pak, kalau emang tidak ada dukungan dari pemerintah, emang masih berat, Pak, untuk petani mendapatkan bisa ada traktor yang seperti ini kayak gitu, Pak. Rata-rata petani kita masih adalah petani-petani generasi dulu, Pak. Jadi kalau kita mau melakukan survei pun, Pak, rata-rata umur di atas 40, Pak, rata-rata untuk petani. Jarang sekali ada petani muda, Pak. Saya pun tidak tahu apakah karena di bidang pertanian kurang menjanjikan dan sebagainya, Pak. Nah, mungkin, Pak, dengan adanya teknologi kaum muda, Pak, tentunya generasi selanjutnya mulai mau tertarik, Pak, mulai dari penanaman, untuk olah tanah, untuk pelindungan atau di penyemprotan. Itu udah mulai dengan mekanisasi, Pak. Setidaknya tenaga kerja yang manusianya, Pak, ya bisa berkurang lah, Pak, dari seperti itu. Indonesia semakin memekanisasi perlahan pertanian, Pak. Jadi harapannya jadi anak-anak muda jadi semakin tertarik pula di lahan pertanian, Pak. Tidak hanya pengen menjadi PNS, pengen menjadi karyawan toko ataupun apa seperti itu, Pak. Keunggulannya pastinya, Pak, efektif dan efisien, Pak, utamanya. Nah, efisiennya apa, Pak? Kalau kita bilang efisiennya, pekerjaan yang untuk penyemprotan itu lebih cepat, Pak. Nah, terus habis itu juga dari segi kesehatan, Pak, ya kita tidak perlu terpapar langsung dengan pestisida, Pak. Tidak melakukan penyemprotan secara langsung, penyemprotan dengan alat dia melakukan sendiri dengan program yang sudah kita program, autopilot intinya, Pak.
efektifnya Pak, kita udah melakukan beberapa kali riset Pak, uji coba. Jadi sebelum kita terjun ke petani Pak, kita melakukan dulu namanya penelitian kita Pak. Jadi kita tanaman padi kita coba dulu Pak, dosis sekian, konsentrasi sekian, polanya sekian dan Pak, sampai menemukan namanya batas bawah sama batas atas penggunaan pestisidanya Pak. Sementara Pak, saya melayani untuk Jawa Timur dulu Pak. Tapi tidak menuntut kemungkinan jika marketing saya bilang, di daerah Kalimantan Selatan, ada lahan, siap gitu. Saya rencana tanggal 4 saya berangkat ke lahannya di Kalsel Pak. Itu proyeknya Bapak Jokowi. Itu adalah food estate Pak. Food estate itu untuk pencetakan lahan-lahan pertanian, terutamanya untuk tanaman pangan Pak. Kita Pak, kalau kondisinya tidak lebih dari, jaraknya tidak lebih dari 60 kilo Pak dari base camp kita Pak. Dari posisi di Malang Pak, di Malang gitu kan. Nah, kalau tidak jauh dari itu kita bisa Pak datang 1 hektar sudah kita layani Pak. Minimal 1 hektar Pak kita layani. Bisa gandengan gitu Pak. Maksudnya sama tetang ini dia punya seperempat, ini punya seperempat, gandengkan jadi 1 hektar Pak. Tapi kalau untuk jauh Pak, misalnya yang lebih itu kita minimal Pak ada batasnya 4 sampai 5 hektar Pak. Karena ya keterkendala operasional kita Pak juga Pak. Karena kita nggak memberikan, kita nggak tarik biaya, kita hanya obat kita terjual, kita sudah melayani. Untuk tanaman padi kita 400 Pak per hektar Pak. Itu udah paket lengkap Pak. Jadi untuk ada nutrisinya ada, terus habis itu untuk inseknya ada, funginya ada Pak, seperti itu. Ya benar Pak. Jadi per seperempat hektar itu 100 jadinya Pak. Jadi kan 400 per hektar Pak.